perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mengerjakan tugas apa nih teman-teman? Bahasa Indonesia. Oke. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas bahasa Indonesia itu, kalau nggak kenal maka nggak saya ya. Jadi kita perkenalan dulu. Ada saya di sini Muhammad Ibnu Raffi, absennya 21. Saya Rehan Sayati Malik, absen 27. Saya Binti Haifa, absen 4. Saya Tasya Agustina, absen 32. Saya Desire Matilda Rafael Arifana, absen 6. Oke, langsung aja ke videonya ya guys ya. Baik, saya Raihan Sayati Malik ingin menjelaskan identifikasi karya. Jadi buku ini berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Untuk halamannya sendiri terdiri dari 30 halaman. Penerbitnya itu adalah Seno Gudirman Adimaji. Setelah itu perilisan pada buku ini dirilis pada tahun 1991. Setelah itu genre dari cerita tersebut adalah genre romance. Bisa dilihat dari cerita buku ini, kisah ini selalu menggambarkan tentang sesuatu yang romantis pada ceritanya. Setelah itu ada temanya, tema dari cerpen ini adalah tema tentang cinta. Baik, segitu saja saya menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan sinopsis pada cerita. Cerita pertama, Sepotong Senja Untuk Pacarku. Pada tahun 1991 berkisah tentang bagaimana seseorang telah memotong pemandangan. Senja itu untuk dikirimkan kepada Alina yang dianggapnya kekasihnya, sehingga langit pun berlubang. Kegemparan yang terjadi akibat hilangnya senja itu harus ditanggungnya. Tetapi ia berhasil memasukkan senja itu ke dalam amplop dan mengirimkannya. Ternyata kiriman itu baru diterima Alina 10 tahun kemudian. Dengan segala dampak ketika amplop itu dibuka dan semesta senja di tepi pantai tumpah ruah memenuhi dunia. Lalu di sini ada cerita kedua. Cerita kedua, jawaban Alina pada tahun 2001 adalah surat Alina tentang segenap peristiwa yang dialaminya kepada Sukap yang ternyata adalah pengirim senja itu. Namun, mengapa surat itu baru tiba 10 tahun kemudian? Ketiga, tukang pos dalam amplop. Pada 2001 mengisahkan tukang pos yang mengantar surat ini yang karena penasaran dengan cahaya senja dari dalam amplop lantas tergoda mengintip dan membukanya, sehingga terperosok masuk amplop. Sekitar 10 tahun dia berada dalam amplop dengan mengalami pengalaman ajaibnya. Lalu di sini juga ada cinta dan kerinduan. Ketiga cerita ini secara mendasarkan adalah eksplorasi tentang cinta, kerinduan, dan sekuensi dan tindakan didorong oleh emosi yang kuat. Sukap mengirim senja sebagai bukti cinta yang mendalam. Alina merespon dengan surat balasan yang penuh makna dan tukang pos terjebak dalam peristiwa ajaib karena penasaran. Waktu dan ruang. Konsep waktu dan ruang diputarkan balikan dalam cerita-cerita ini. Waktu seakan berhenti atau terlambat saat tukang pos terperangkap dalam amplop, sementara pengiriman surat yang memakan waktu 10 tahun menunjukkan dimensi yang waktu berbeda. Sukap konflik dengan dirinya sendiri karena tindakan yang ekstrim. Alina juga mengalami konflik batin dalam merespon cinta Sukap. Tukang pos menghadapi dilema antara rasa penasaran dan tanggung jawab sebagai pengantar surat. Kehilangan senja.
menyebabkan gempa di seluruh dunia, tukang pos terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Konflik-konflik ini kemudian diselesaikan dengan cara yang tidak konvensional seperti surat Al-Lina yang baru sampai 10 tahun kemudian. Pesan yang disampaikan, cinta dapat melampaui batas-batas fisik yang temporal. Meskipun terpisah jarak dan waktu, cinta Sukap kepada Alina tetap kuat. Setiap tindakan memiliki konsekuensi baik yang dapat diprediksi maupun tidak. Tindakan Sukap mengubah dunia dan tindakan tukang pos mengubah hidupnya sendiri. Keajaiban dunia ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Pengalaman tukang pos dalam amplop adalah bukti bahwa hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Jadi kesimpulan dari cerita ini, tiga cerita ini membentuk sebuah trilogi yang saling terkait, menyajikan sebuah eksplorasi yang kaya tentang cerita, waktu, ruang, dan keajaiban melalui kisah-kisah ini. Senogumirat Ajian mengajak membaca untuk mengurangkan tentang makna, sekuensi tindakan, dan keajaiban dunia yang terbatas. Jadi pesan yang cerita batas waktu dan konsekuensi tindakan, keajaiban dunia, lalu konflik dan resolusi. Dan itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan identitas pengarang dari cerpen tersebut. Siapa sih Dr. Seno Gumira Aji Dharma? Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1958. Beliau adalah penulis dan ilmuwan sastra Indonesia. Beberapa buku karyanya adalah Atas Nama Malam, Wisanggeni, Sang Buronan, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai, Kitab Omong Kosong, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan Negeri Senja. Wow, cukup banyak. Ia juga terkenal karena menulis tentang situasi di Timor Timur tempo dulu. Tulisannya tentang Timor Timur dituangkan dalam trilogi buku Saksi Mata, kumpulan cerpen, Jazz, Parfum, dan Insiden atau Roman. Dan ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Tertarik puisi-puisi karya Remi Silado di majalah Aktuel Bandung, beliau pun mengirimkan puisi-puisinya dan dimuat. Teman-teman beliau mengatakan bahwa beliau sebagai penyair kontemporer. Beliau tertantang untuk mengirim puisinya ke majalah sastra Horizon. Kemudian beliau menulis cerpen dan esai tentang teater. Pada usia 19 tahun, beliau bekerja sebagai wartawan, menikah, dan pada tahun itu juga beliau masuki Institut Kesenian Jakarta jurusan sinematografi. Sangat keren bukan? Dia menjadi seniman karena terinspirasi oleh Rendra yang santai, bisa berbicara, huru-hara, nyentrik, rambut boleh gondrong. Sampai saat ini telah menghasilkan puluhan cerpen yang dimuat di beberapa media massa. Cerpennya Pelajaran Mengarang terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas pada tahun 1993. Sangat keren bukan? Lalu saya akan menjelaskan sedikit background dari beliau. Yang pertama adalah beliau merupakan profesor Dr. MSA Sastro Mijojo sebagai guru besar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Wow, sangat keren kan? Sampai menjadi guru besar di Universitas Gadjah Mada, Fakultas MIPA. Tapi beliau bertolak belakang dengan pemikiran sang ayah. Setelah lulus SMP, beliau tidak mau melanjutkan sekolah. Terpengaruh cerita petualangan Old Shatterhand di rimba suku Apache, karya pengarang asal Jerman Karl May. Dia pun mengembara mencari pengalaman seperti di film-film. Ceritanya seru, menyeberangi sungai, naik kuda, dan sepatu mokasin. Profesor Dr. MSA Sastro Mijojo sebagai guru besar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Wow, sangat keren kan? Sampai menjadi guru besar
di Universitas Gadjah Mada, Fakultas MIPA. Tapi beliau bertolak belakang dengan pemikiran sang ayah. Setelah lulus SMP, beliau tidak mau melanjutkan sekolah, terpengaruh cerita petualangan Old Shatterhand di rimba suku Apache, karya pengarang asal Jerman Karl May. Dia pun mengembara mencari pengalaman seperti di film-film. Ceritanya seru, menyeberangi sungai, naik kuda, dan sepatu mokasin. Sepatu model boot yang ada di bulu-bulunya. Selama 3 bulan, ia mengembara di Jawa Barat, lalu ke Sumatera. Cukup jauh ya, dari Jawa Barat ke Sumatera. Sampai akhirnya jadi buruh pabrik kerupuk di Medan karena kehabisan uang dan meminta uang kepada ibunya, tetapi ibunya mengirim tiket untuk pulang, maka beliau pulang dan meneruskan sekolah. Lalu, ketika SMA, ia sengaja memiliki SMA Santo Thomas yang boleh tidak pakai seragam. Komunitas yang dipilih sesuai dengan jiwanya, bukan teman-teman di lingkungan elit perumahan dosen bulak sumur UGM, rumah orang tuanya, tapi komunitas anak-anak jalanan yang suka tawuran dan ngebut di daerah Malioboro. Dan Malioboro merupakan daerah di Yogyakarta yang sudah sangat terkenal pastinya di kalangan masyarakat Indonesia karena di daerah Yogyakarta. Beliau juga ikut teater alam pimpinan Azwar AN selama 2 tahun. Beliau sangat keren kan, beliau sangat menginspirasi sekali karena beliau juga pekerjaannya itu juga tidak main-main. Beliau sudah menjadi tadi seperti yang saya jelaskan, profesor, dokter, lalu merupakan seorang guru besar fakultas MIPA di universitas yang populer di Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada. Lalu beliau juga sebagai pengarang cerpen yang populer juga karena telah pernah terpilih sebagai cerpen terbaik di Kompas pada tahun 1993. Dan salah satu cerpennya yang pada podcast kali ini kita jelaskan adalah salah satu karya beliau yaitu Sepotong Senja untuk Pacarku, dan berikut adalah karya beliau yang sangat luar biasa. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai identitas pengarang. Nah, jadi kekurangan yang pertama itu ada pancing yang lambat. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita dalam trilogi Alina cenderung lambat atau bertele-tele. Setelah itu ada kekurangan dari cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Sebuah karakter terlalu fokus pada karakter utama meskipun Alina adalah karakter yang kuat dan mendalam. Terkadang keuntungan cerita pada tokoh ini biasa membuat dinamika dengan karakter-karakter lain terasa kurang berkembang. Berikut kekurangan nomor 3 adalah penggunaan bahasa yang bisa terasa kompleks. Mungkin terasa sulit dipahami oleh pembaca yang lebih suka cerita dengan alur yang lebih ringan atau langsung. Lalu ada kekurangannya yaitu kurangnya resolusi pada beberapa konflik. Beberapa cerita dalam trilogi Alina mungkin menyisakan pertanyaan atau ketidakpastian yang bisa mengganggu pengalaman membaca bagi mereka yang menginginkan penutupan yang lebih tuntas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa potensi kekurangan dari cerpen tersebut. 5. Tema yang berat dan menantang, mengingat tema yang diangkat dalam Alina seringkali sangat berat seperti ketidakadilan sosial, trauma politik, dan perasaan terasing cerpen. Mungkin tidak cocok untuk pembaca yang mencari hiburan atau cerita yang lebih ringan. Nah, kelebihan yang pertama itu ada alur yang menegangkan dan menyentuh. Alina mengisahkan perjalanan hidup tokoh utama Alina yang penuh dengan konflik dan pergolakan batin.
Alur cerita yang disusun dengan baik ini membawa pembaca dalam perjalanan emosional yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh perasaan. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Dari karakter yang kuat dan kompleks, karakter-karakter ini memiliki latar belakang yang kuat dan perjuangan mereka menciptakan ikatan emosional dengan pembaca. Alina sebagai karakter utama sangat relatable karena menghadapi banyak kesulitan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Berikut kelebihan nomor 3 adalah pesan moral yang dalam. Trilogi ini menyampaikan pesan moral yang kuat seperti tentang pengorbanan, cinta, harapan, dan perjuangan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Nilai-nilai ini tidak hanya diceritakan secara eksplisit, tetapi juga melalui interaksi antar tokoh dan perkembangan cerita yang membuat pembaca merenung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Rafi, absen 21 dari kelompok 6. Di sini saya akan menilai menurut saya sendiri dari cerita cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Di sini saya akan mengambil keuntungan, kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu gaya bahasa yang indah dan penuh makna. Seperti kebanyakan karya trilogi Alina menggunakan bahasa yang indah, sederhana, tetapi tetap dan penuh makna. Gaya bahasa ini membuat cerita terasa mengalir dengan mulus dan mudah dipahami, namun tetap memikat bagi pembaca yang mencari kedalaman dalam setiap kalimatnya. Ikut beberapa kelebihan dari cerpen atau lebih tepatnya novel trilogi ini. 5. Latar yang kuat dan menghidupkan cerita Telelie mampu menggambarkan setting tempat dengan sangat detail, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, alam maupun dalam situasi sosial yang berkembang. Latar ini sangat mendukung tema besar dalam cerita dan membuat pembaca bisa merasakan atmosfer dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Rafi, absen 21 dari kelompok 6. Tadi kita sudah menjelaskan penilaian dari saya, pendapat dari saya diri sendiri. Sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan bagian saya, yaitu memperjelaskan kesimpulan dari cerita cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Adalah kisah cinta yang melampaui batas realitas, membawa pembaca dalam perjalanan emosional antara kenyataan, fantasi, dan simbiolisme. Tokoh utamanya adalah bernama Alina. Adalah seorang wanita yang sangat begitu mencintai kekasihnya, sehingga ia berusaha menghadirkan hadiah yang unik yang tidak biasa dari orang-orang lain dan nyaris mustahil. Sepotong senja yang indah untuknya. Senja ini tidak hanya sebuah hadiah untuk Alina, tetapi ia juga berusaha untuk memperlihatkan lambang cinta Alina kepada kekasihnya ini, yang sangat amat mendalam. Namun seiring berjalannya cerita, sebagian pembaca yang membaca cerpen ini menemukan kejanggalan, menyadari bahwa upaya Alina ini ternyata bisa membahayakan dan memiliki dampak yang jauh dari yang dibayangkannya, yaitu menghadirkan konflik batin yang penuh misteri dan keanehan. Alina
tidak hanya terlibat dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam sebuah perjalanan simbiolis yang mencerminkan hasrat manusia untuk mengabadikan keindahan dan perasaan dalam bentuk nyata. Senja yang dihadirkan Alina justru menimbulkan masalah yang tak terduga. Ia dianggap membawa bahaya tidak seindah yang dibayangkan. Lalu dan pada akhirnya membuat hubungan mereka berada di persimpangan. Melalui cerita ini, Seno mengajak pembaca merenungkan betapa cinta seringkali penuh indah namun rapuh, tulus namun sulit diwujudkan, dan kadang membawa penderitaan dan dipatahkan oleh ekspektasinya di Alina itu sendiri. Lalu kisah ini tidak hanya soal cinta Alina, tetapi juga tentang kerinduan manusia akan sesuatu yang abadi, meski mungkin tak pernah dapat diraih sepenuhnya dengan gaya bahasa yang puitis dan atmosfer yang melankolis. Cerita ini memberikan kesan mendalam dan penyiksaan tanya dan benak pembaca tentang arti sesungguhnya dari pengorbanan dan keindahan cinta. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada tutur kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada tutur kata salah yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami kelompok 6 mohon pamit. Dadah.